Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat sore, selamat beraktivitas. Oke, kali ini medianya Yamaha NMAX ya, generasi pertama. Starternya masih kasar. Ini kisah aja Mas Bro ya, berbagi pengalaman aja. Kali ini cara menggunakan atau apa ya, deteksi sensor Yamaha NMAX menggunakan scanner Zodiac M200. Ini yang bukan Pro ya, yang M200, tapi isinya nanti ya Pro ya, kurang lebih masih mirip-mirip Mas Bro, cara pengoperasian dan isi dari alat tersebut untuk mendiagnosa. Oke, yang pertama DLC-nya ada di sini. Ini tuh, ini dilepas dulu sebentar ya. Cara seperti ini, sedangkan soket DLC dari Yamaha ada dua ya, female dan ini. Nah, ketika dinyalakan, dicolokkan, scanner menyala. Kali ini saya tidak menggunakan alat pengaman atau modul untuk pengaman untuk lihat voltase AC juga ya. Ini lagi error, belum saya betulkan. Jadi saya langsung dulu seperti ini untuk kondisi sementara boleh. Sebenarnya pakai ini lebih aman Mas Bro, karena dibatasi ya untuk penggunaan dari 10, misalkan berlebihan arusnya itu dibatasi, nggak sampai lebih dari ya 14 atau 15 volt dibatasi, jadi lebih aman. Walaupun sini juga ada tulisannya dia mampu sampai, alat ini mampu menerima daya dari 8 volt sampai 30 volt masih sanggup, walaupun sudah ada keterangan seperti itu ya. Pakai ini lebih aman juga. Oke, kontak belum on, hanya soket aja yang dicolokkan. Pilih menu oke, diagnosa di situ. Pindah. Saya pencet yang kiri ini, langsung ketemu, langsung geser ke atas. Nih Yamaha ya, lalu oke. Di sini ada 3 menu, otomatis, terus bawahnya selection, terus Vietnam. Yang atas sendiri ya otomatis, ini di enter, oke. Engine atau ABS. Kali ini untuk engine-nya Mas Bro ya. Engine diklik. Nah, ikutin aja perintahnya di sini Mas Bro. Matikan kunci kontak. Nah, ini kontaknya udah mati, belum dihidupkan. Enter, enter. Oke, habis itu kontak di on kan. Kontak di on kan ya. Nanti secara otomatis dia akan membuka layar selanjutnya. Tuh kan, membuka layar selanjutnya. Kontak di on sekarang. Di sini bisa ada beberapa menu ya, mode standar ini untuk melihat, misalnya kalau dihidupkan nanti scannernya bisa membaca langkah-langkah selanjutnya, misalkan voltase debit BBM-nya berapa, injektornya berapa, seperti itu ya. Ikuti aja perintah-perintah di sini kalau pengen melihat langkah selanjutnya ya. Matikan kunci kontak, matikan dulu. Oke. Nah, sekarang on-kan lagi kontak sepeda motor. Dia akan buka secara langsung otomatis. Seperti ini Mas Bro. Kondisinya bila sepeda motor sudah dalam mode yang pertama ya tadi ya, mode standar. Tuh. Di sini ada tiga layar. Ini layar pertama, kalau digeser. Nah, layar selanjutnya ada tegangan sensor 2, tekanan udara masuk, AFR-nya di sini ada. Ya, ini belum dihidupkan mesin. Ya, seimbangan campurannya berapa seperti itu. Oke, sekarang mundur dulu aja. Temperatur escape ya, mundur. Sekarang yang utama di sini untuk pengecekannya, mode diagnosa atau analisa. Oke, hentikan kunci kontak. Nah, sekarang kontak di on kan kembali. Oke, tunggu sebentar. Butuh proses beberapa saat. Nah, seperti ini. Kalau ini adalah tampilan untuk mengecek satu persatu. Ini biasanya juga yang kalau pakai Zodiac ya, yang Ecotech dulu itu, yang sekarang namanya di Sooko itu. Ini satu-satu pakai laptop tuh loh. Nah, ini sensor TPS. Ini ketika gas dibuka. Ini voltasenya akan berubah atau naik. Tuh, gini kan aja. Nggak megangin Mas ya. Nah, ini seiring gas dibuka, ini gas, tangan saya megang gas ya, saya pelintir. Tidak saya tampilkan, tapi nah ini buka terus saja. Bila ada angka yang putus, misalkan tahu-tahu 62 pindah langsung loncat 70 atau berapa, itu bisa diduga nanti sensor TPS-nya bermasalah atau rusak Mas. Nah, di sini untuk standarnya ya, dia antara 14 atau 20 nilai dari sensor TPS dalam kondisi gas didiamkan. Ini seperti ini.
Nah, tanpa diapa-apakan, ada keterangannya, standarnya itu 14 sampai 20. Nah, ini masih masuk toleransi. Ketika digas dibuka seperti ini full. Nah, di situ full. Tertera 97. Nah, itu masih toleransi ya sampai 107. Tangan saya masih megangin pelintiran gas. Nah, ini saya lepas. Nah, kembali ke 16. Seperti itu. Untuk pengecekannya pindah ke layar selanjutnya sini. Sampingnya ini ada 17 layar. Nah, ini samping kanan. Nah, tekanan udara masuk sekian. Ini untuk membaca sensor max-nya kalau ini ya. Ada tekanan udara masuk sekian. Habis itu temperatur udara 43. Ini mesin sudah dihangatkan tadi. Temperatur udara cairan atau pendingin 48. Ini memakai radiator. Kalau Anda misalkan Mio atau yang lainnya tidak radiator ya tidak muncul seperti ini. Kecepatan roda belakang ini tidak ada sensornya di belakang, ya sensornya di depan. Jadi roda depan nanti yang diputar kalau sampai pengen melihat grafik atau fungsi atau tidaknya sensornya Mas Bro ya. Di sini bisa dites. Sampingnya lagi tekanan baterai 11,96 masih oke. Nah, ini engine switch standar samping jagang sana Mas Bro. Tanda samping di sana. Bila melipat ke atas itu off, bila dibuka nanti on. Bila dicek di situ. Koil pengapian. Nah, ini kalau ditekan ini nggak terlalu bunyi nanti ya. Coba tekan aja. Untuk pengetesannya seperti ini. Nah, ini. Tuh, di koil langsung di oke. Nah, ini ada on off selama 5 kali. Itu kalau busi dibuka itu dia otomatis akan membersihkan api di busi. Cetek sebanyak 5 kali. Seperti itu maksud untuk pengecekannya. Kalau Yamaha dibekali sistem pengecekan Mas Bro ya. Untuk itu kalau di Honda beda cara kerjanya lagi. Jadi bila sudah selesai geser lagi ke kanan. Nah, ini injektor pun sama. Ini ditekan untuk pengetesannya. Tuh bunyi cetek di sini. Ini di pinggir jalan ya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau sampean pegang alatnya langsung nanti kedengeran ada bunyi cetek gitu. Injektornya ada bunyi. Oke, lanjut samping lagi. Nah, ini FFA. Nah, untuk minusnya minus atau bagaimana ya ngomongnya ya. Jadi untuk alat ini ya memang keterangannya di sini ada FFA. Untuk penggerakan klep yang atau noken as yang ada 3 baris itu ya, untuk klep innya itu bisa dicek ya di sini, tapi giliran nanti dicek ini tidak berfungsi Mas Bro kayak gitu. Itu menurut saya itu tidak tidak minusnya lah gitu ketika menggunakan M200. Di sini ada keterangannya, tapi nyatanya nanti kalau diklik tidak mau kayak gitu. Mau dicoba boleh ya seperti ini. Kalau pakai MSP kayaknya bisa. Ini ya sekali lagi ini yang lebih merakyat mungkin ya. Kalau pakai Zodiac itu nggak ada menunya malah yang ini pakai laptop untuk FFA nya. Ini coba dulu. Tuh bengong. Ini kedipnya malah kayak gini. Kayak tadi kan kedipnya kan ketahuan off on gitu ya. Atau di sini untuk angkanya itu nyala hilang nyala hilang. Ini remeng tuh. Nah, kalau sampai sudah ngeklik seperti ini biasanya di kanan kiri dia nggak mau, dipencet kanan kiri nggak mau. Terdengar di mesin juga nggak ada dengar suara FFA nya untuk gerak. Untuk katupnya tidak bergerak nih. Tuh. Ya gitu aja. Tuh nggak mau gerak lagi, geser ke kanan nggak mau. Nah, di sini masih ada beberapa lagi 10-7 layar lagi. Escape. Nah, masih bisa diulang Mas Bro. Kalau sampai seperti itu nggak mau ya. Nah, ini diulang. Coba matikan gunting kontak karena nggak mau, harus di awal biasanya. Tapi coba dulu matikan gunting kontak. Nah, sekarang on kan lagi kontaknya. On ini. Nah, tunggu sebentar. Kita mengulang lagi dari awal. Ketika menggunakan M200 kayak punya saran misalnya sampean ya, kalau ngecek FFA nya sampean loncati aja kalau nggak. Tapi kalau sampean penasaran boleh, nggak usah bingung atau alat saya ini rusak enggak M200 nya gitu ya. Zodiac-nya punya saya seperti ini juga Mas Bro. Kurang tahu yang kalau model yang bisa remap itu yang terbaru ya. Terbaru tuh saya belum tahu. Nah, di sini tadi nomor 10 ya. Sudah 12. Nah, ini. Nah, FFA nya kita loncati aja. Sekarang geser lagi untuk relay lampu utama. Nah, ini bisa, ini coba ditekan tes. Nah, ini kan kayak gini kan, on off. Nah, ini lampu utama tuh yang sini tuh nyala
nyala mati sendiri, nyala mati sendiri gitu, kayak gitu. Nah selama banyak 5 kali kedipan atau 5 kali tes, kalau sudah nanti dia akan berhenti sendiri. Tuh berhenti ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini kotor putaran ISC nya. Ini memang bisa membaca Mas Bro ya. Ketika ini 1 bisa dinolkan di sini, dinolkan ya. Misalkan di sini ada 1 atau ISC nya itu agak ketinggian atau apa, bisa ada restart kembali ke pengaturan pabrik, bisa. Tapi kadang-kadang di suatu momen, di suatu keadaan itu sepeda motor yang saya alami ya, Yamaha NMAX seperti ini generasi pertama, itu stasionernya tinggi terus, bahkan kalau enggak kadang-kadang mati-matian terus. Mau di restart kayak gimana, mau dihapus kayak gimana, tetap nggak mau, susah ketemu restartnya. Itu bukan alat sampean apa ya, menurut saya bukan alat sampean, memang salah sampean berfungsi, tapi programnya nggak nyampe ke ECU-nya Mas Bro, atau apa ya, nggak sanggup apa bagaimana, kurang mengerti. Giliran saya coba pakai ini, kan punya saya sebelumnya, saya punya ini, jadi pakai UTEK, pakai laptop ini ya. Nah ini saya scan, saya restart untuk ISC nya, enak lagi untuk ISC nya. Pakai ini saya cek kayak mati-matian misalkan seperti itu ya. Giliran mesin anget gitu juga ya, pokoknya gas turun itu kadang dipakai jalan suka mati sendiri gitu. Cuma sempat sampai ganjel, saya ganjel juga sampai jengkel, nggak taunya saya pakai versi laptop tadi beres ya gitu Mas Bro. Nah ini mungkin itu salah satunya, besoknya perlu di-upgrade lagi. Ini pengalaman saya Mas Bro ya, menggunakan Zodiac M200. Kalau yang M100 atau yang selanjutnya yang Pro itu bagaimana, monggo coba-coba di komentar sama atau enggak ya. Ketika di suatu keadaan, kadang-kadang aja ini ya, enggak semuanya gagal atau enggak juga. ISC atau mesin kembang matikan NMAX terutama itu di restart kayak gimana, dinolkan, tetap nggak mau, maunya pakai yang versi laptop atau yang lainnya mungkin bisa. Nah ini error kode kerusakan tidak ada ya, sudah dihapus, 0 untuk kode kerusakannya. Tidak lagi. Tampilan sejarah kerusakan juga tidak ada, sejarahnya tidak ada. Kemudian sejarah kerusakan ini, kalau ada kerusakan di sini nih D62 atau di sini layarnya yang ke 15 ya kelihatan ya. Ini tinggal di oke, tuh penghapusan tuh, misalkan kalau ada sejarah kerusakan atau perlu di restart. Oke, pindah lagi, menghapus nilai koreksi ESC. Ini boleh dinolkan atau 1 boleh. Nah, misalnya ini boleh, biasa sampai 4 kali biasanya. Nanti 3, oh ini bisa, biasanya paling lama 4 kali ya, bisa paling 0 lagi. Oke, sekarang geser lagi. Nah versi program ECU udah lewatin aja, kembali ke awal lagi ya, nomor 1 lagi di sini layarnya nomor 1. Oke, setelah itu setelan CO. Kalau setelan CO ini, kalau NMAX yang pertama masih bisa ya, kalau yang starternya halus itu sudah tidak bisa di setting CO. Matikan ujung kontak, matikan. Nah, kontak di on kan kembali. Oke, nah itu CO nya betul caranya ya, tunggu kontak di on off dulu. Di sini akan tertera ini C1 putaran mesin ya, di sini nih. Ini 4, sudah ada 4 CO nya, yang kurang ya ditambah. Nah itu menjadi 5 atau kelebihan tuh ya. Misalkan masih sehernya agak ditinggikan ya, agak dikit lagi, masih bisa mengejar tanpa harus ganti injektor, CO nya ditinggikan, bisa Mas Bro ya. Nah kalau mesin dinyalakan ini tidak bisa ya, dia tidak mau. Ini 5, saya ambilkan dulu mode seperti ini, mesin dinyalakan nanti. Oh bisa. Oh yang NMAX yang ini iya ya, nggak bisa di setel itunya ya, SEO nya ya, maaf mohon dikoreksi juga ya kalau ada yang kurang tepat. Oke, masih bisa dia. Sekarang mundur tuh, membaca kode kerusakan, menunya matikan dulu kontak. Kalau dari sini ada himbauan matikan kontak, ikutin aja perintahnya, on kayak gitu Mas Bro. Nah, tunggu sebentar. Kalau Yamaha seperti itu, kontak matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Tidak dapat kode kerusakan, ya wis aman. Menghapus kerusakan, jadi matikan kontak lagi. Misalkan habis di servis atau ganti injektor atau ganti sensor, boleh kontak di on. Kondisi menghapus kerusakan ya, kondisi kontak on, mesin mati, gak usah dihidupkan mesinnya Pak. Sekarang di oke, proses
Pengembusan berhasil Mas Bro. Nah seperti itu cara penggunaannya Mas Bro ya, atau kurang lebih. Kalau sampai nanti apa ada angan-angan bagaimana cara pengoperasiannya di NMAX ya, ini kayak gini seperti ini. Nah, pindah ke sekarang mode standarnya tadi, matikan itu kontak, matikan. Nah ini nyalakan kembali. Sekarang coba kita hidupkan ya, tunggu sebentar. Oke ya, gini data realnya. Aduh fokus. Nah itu ya, putaran mesin 1500 ya, itu. Atau temperatur mesin. Nah ini terbaca di sini ya, kerusakan, temperatur udara, barometernya, kecepatan roda, baterai, bukan gas tadi ya. Kalau bentuk grafik di sini misalkan mendiagnosa putaran mesin ya, di sini ini enter. Nah, mana enternya? Ini ketik oke aja. Kanan tuh untuk RPM-nya. RPM-nya terbaca di sini tuh 1500, 1600 naik turun ya. Kalau ini layarnya kurang jelas, kurang gede ya, ini bisa dibesarkan lagi. Mana ya? Saya lupa deh. Oh, yang ini, yang merah ini Mas Bro. Nah, ini. Misalkan layar dibesarkan lagi ya di sini. Ya di sini kalau mau lihat grafiknya ada di sini, tekan aja enter. Udah mundur. Oke, gitu Mas Bro ya. Jadi ini buat keluar ya wis. Ini ABS-nya. Ini tidak menggunakan ABS ya. ABS ini coba aja boleh. Oh, gagal enggak. Versi ini tidak ada ABS-nya, jadi tidak terbaca di sini. Kalau ada ABS-nya juga bisa terhubung masuk di sini untuk membaca remnya atau ditekan gimana, nanti ada tata caranya juga Mas Bro. Ini Mas Bro, ini kurang lebih untuk cara pemakaian, cara menganalisa, menggunakan dan mengecek sensor-sensor dari Yamaha NMAX generasi pertama ya, menggunakan scanner Zodiac M200. Ini sekali lagi dalam tanda kutip, tanda kurung ya, saya menggunakan ini karena bisa bercerita, karena saya punyanya ini gitu ya, bercerita di suatu ketika kalau sampean sama-sama punya MST lagi, jadi kepingin MST apa cita-citanya gitu ya, jadi malah ini dulu mungkinnya gitu ya, ngomong sama kepletot. Jadi intinya kalau Yamaha NMAX kalau untuk sensor ISC nya kadang suka mati-matian, itu di scanner ini nggak bisa, itu pakai ini Mas Bro. Atau sampean hanya alat lagi ya, ini Zodiac versi laptop kalau ada boleh pakai ini. Untuk intinya menurut saya itu untuk membaca FFA nya ini kadang-kadang tidak mampu, belum mampu Mas Bro ya di generasi yang ini. Dan untuk merestart kembali pengeteran awal untuk sistem ISC nya itu kadang-kadang juga suka nggak mau. Itu merusak minusnya dari penggunaan scanner Zodiac M200. Kalau sampai di sana ada kisahnya bagaimana, monggo boleh coret-coret di komentar Mas Bro ya. Jadi kita saling berbagi aja, saling melengkapi. Kalau ada lebihnya, minusnya, kita saling komplit ya. Jadi saling berbagi informasi. Itu yang saya alami, pengalaman hari ini. Oke Mas Bro ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di selanjutnya. Salam EXO ya, NMAX generasi pertama masih starter kasar.